Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novit Aditya. Saya berasal dari Tangerang, siswa kelas PIJ. Oke, insyaallah di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan juga sistem filsafat dan Pancasila sebagai dasar negara. Masuk yang pertama adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ada 4 masa di mana dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah masa kerajaan. Masa kerajaan ini di dalamnya terkait nilai Pancasila yang bisa kita ambil dari kerajaan-kerajaan. Contohnya yang pertama adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya yang sangat booming lah di antara kita. Yang ketiga adalah Kerajaan Majapahit. Ini masa kerajaan, ada 3 kerajaan. Yang selanjutnya adalah masa kolonial. Masa kolonial ini kita kenal dengan istilah penjajahan. Jadi nilai Pancasila dalam perjuangan ini di masa kolonial ini kita belajar dari penjajahan Belanda, bahwa bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda sekian tahun lamanya sampai bangsa Indonesia ini merasakan penderitaan. Yang kedua, kolonial Jepang. Setelah Belanda berakhir, muncul lagi Jepang, muncullah Jepang yang terus menjajah bangsa Indonesia. Setelah masa kolonial, dilanjutkan dengan masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional itu apa sih? Yaitu ketika masa bangsa Indonesia ini mengalami kemerdekaannya atau sedang dalam perjalanan untuk kemerdekaannya. Pertama adalah lahirnya semangat nasionalisme. Yang kedua, masuk di dalam masa kebangkitan nasional itu sidang WPU-PKI, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI tersebut. Yang selanjutnya adalah masa setelah proklamasi kemerdekaan. Ada 3. Yang pertama adalah masa Orde Lama, yang di dalamnya yang booming di telinga kita, tidak asing lagi di telinga kita adalah tentang peristiwa G30S PKI dan sebagainya. Yang kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Baru. Dalam masa Orde Baru ini penuntasan PKI, pembersihan PKI di dalamnya. Yang kemudian masa reformasi. Dan masa reformasi ini adalah tingkat kemenangan bangsa Indonesia. Itulah isi-isi dari Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya akan menjelaskan 3 landasan sebagai landasan Pancasila sebagai filsafat. Sebelum kita masuk ke dalam landasan itu, alangkah baiknya kita mengerti apa sih arti filsafat itu tersendiri. Filsafat merupakan terjemahan dari istilah filosofia yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Yang kemudian kita lanjut ke dalam landasannya. Yang pertama adalah landasan ontologi filsafat Pancasila. Landasan ontologi filsafat Pancasila ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai suatu yang bersifat hierarkis. Ini adalah antara hubungan antara sila
dengan sila-sila ketuhanan, bahwa adanya Tuhan itu karena ada tersendiri. Kemudian dilanjutkan dengan sistematisnya. Yang kemudian landasan epistemologis sebagai filsafat Pancasila. Ada 3 poin. Yang pertama adalah epistemologi tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang ketiga tentang watak pengembangan Pancasila dalam epistemologi filsafat. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Ini lebih ke arah manusia itu ingin menggerakkan aksiologinya, dan nilai pada tiap sila Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian, tapi mengakui adanya nilai material adalah nilai vital. Dan yang selanjutnya adalah kita menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, meliputi suasana kebatinan, mewujudkan cita-cita hukum, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, merupakan sumber semangat bagi undang-undang dasar. Jadi kesimpulannya adalah kita dalam mengambil sikap Pancasila dari ketatanegaraan, filsafat terkait dalam nilai-nilai Pancasila, dan semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.